Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas topik yang berjudul cara menentukan uji varied simplicity test yang tepat, 4 langkah wajib. Mengapa topik ini penting? Karena seringkali kita bingung kapan kita harus menggunakan atau memakai varied simplicity test dan kapan harus beralih ke uji alternatif lain, seperti Wilcoxon atau independent simplicity test. Nah, diagram alur ini nih, itu ya, memandu kita melalui 4 pertanyaan kunci untuk memastikan uji analisis yang tepat yang sudah kita pilih. Mari kita pahami diagram alur ini langkah demi langkah agar kita dapat menentukan apakah penelitian kita menggunakan varied sample t-test atau tidak. Langkah pertama, ini ya, langkah pertama ini. Tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Jadi, tentukan tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian adalah membandingkan rata-rata dua pengukuran, maka kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, langkah kedua nih. Sebagai contoh, kita ingin membandingkan nilai pretest dan posttest, tekanan darah sebelum dan sesudah pengobatan, gitu ya, atau tingkat motivasi sebelum dan sesudah pelatihan. Sebaliknya, jika tujuan penelitian bukan membandingkan dua pengukuran, maka kita perlu menggunakan uji statistik yang lain. Langkah kedua, periksa subjek penelitian. Ya, periksa subjek penelitian nih ya. Tanyakan pada diri kita, apakah kedua pengukuran tersebut berasal dari subjek yang sama atau berpasangan? Ya, misalkan nilai pretest dan posttest dari siswa yang sama, atau berat badan seseorang sebelum dan sesudah menjalani program diet. Jika jawabannya ya, berarti kita melanjutkan ke langkah berikutnya, langkah ketiga nih, gitu ya. Namun, apabila data berasal dari dua kelompok responden yang berbeda, itu ya, misalnya kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka uji variant itu bukan tepat, melainkan harus kita gunakan independent sample t-test, gitu ya. Langkah ketiga, identifikasi jenis data yang dianalisis. Varied sample t-test digunakan apabila variabel yang dianalisis berupa data skala, ya, berupa data skala, yaitu data interval atau data rasio, seperti ya, nilai ujian, skor hasil belajar, tinggi badan, berat badan, atau waktu penyelesaian tugas. Jika data yang dimiliki berupa data ordinal atau kategorik, maka kita perlu mempertimbangkan uji non-parametrik yang sesuai. Itu langkah ketiga. Sekarang langkah keempat, nih langkah terakhir ya. Melakukan uji normalitas. Pada tahap ini terdapat hal yang sangat penting untuk dipahami. Berbeda dengan uji independent sample t-test, pada varied sample t-test yang diuji normalitasnya, itu ya, ini lihat, bukan masing-masing variabel secara terpisah, melainkan selisih skor, gitu ya, antara kedua pengukuran, misalkan nilai pretest dikurangi nilai posttest, atau sebaliknya. Oleh karena itu, ketika melakukan uji normalitas di SPSS, itu ya, yang diperiksa adalah distribusi dari selisih skor tersebut. Ya, apabila hasil uji normalitas, itu ya, apabila hasil uji normalitas menunjukkan bahwa selisih skor berdistribusi normal, gitu ya, maka analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan varied sample t-test. Ya, ini jika normal. Sebaliknya, jika selisih skor tidak berdistribusi normal, ini tidak nih, maka sebaiknya gunakan Wilcoxon Rank Test, gitu ya, yaitu alternatif non-parametrik untuk membandingkan dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama. Tetapi bisa juga kalian lakukan transformasi data dulu, jangan buru-buru pindah statistik non-parametrik, tapi lakukan transformasi data ya.
Perlu diperhatikan bahwa varied sample t-test tidak memerlukan uji homogenitas varian seperti pada independent sample t-test. Hal ini karena kedua data berasal dari individu yang sama, sehingga tidak ada perbandingan varian antara kedua kelompok yang berbeda. Nah, kesimpulan nih atau ringkasannya gitu ya. Jadi urutan pengambilan keputusan dalam memilih varied sample t-test adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Yang kedua, periksa subjek penelitiannya itu ya. Yang ketiga, identifikasi jenis data. Dan yang keempat, lakukan uji normalitas data itu ya. Dengan mengikuti alur ini, kita akan dapat memilih uji statistik yang tepat sekaligus mampu menjelaskan alasan pemilihannya, baik kepada dosen pembimbing ataupun kepada penguji. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa menampilkan atau menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.